Shalom Elohim. Saya Bobby Panjaitan. Malam hari ini kita bersama-sama akan belajar dari firman Tuhan mengenai seorang pria yang dipulihkan oleh Tuhan dan berdampak bagi keluarganya dan bagi bangsa dan negaranya, dari seorang pria yang dipulihkan Tuhan dan dari seorang pria yang bertobat. Bersama kita membaca kebenaran firman Tuhan yang terambil daripada Lukas 18 ayat 35 sampai dengan 43. Demikian berbunyi, Yesus menyembuhkan seorang buta dekat Yeriko. Waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus orang Nazaret lewat." Lalu ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dan seketika itu juga, melihatlah ia, lalu mengikut dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nats pada hari ini saya akan menekankan kepada masalah Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Perkataan dari seorang buta. Buta dalam hati ini adalah secara fisik, dia buta matanya. Tapi saya akan menegaskan bahwasannya malam hari ini adalah Yesus anak Daud. Siapa Daud itu? Siapa Daud itu di mata Yesus? Sehingga Yesus sangat intens. Yesus sangat peduli. Bahkan Yesus sangat reaksi ketika Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dia langsung melihat, siapa itu? Siapa yang memanggil nama Daud? Malam hari ini kita mau belajar, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Seorang Daud, seorang pria yang bernama Daud. Daud di sini adalah Daud yang di dalam Alkitab ya, bukan Daud tetangga saya, karena Daud tetangga saya adalah tukang cendol. Haleluya. Ya. Siapa Daud? Kalau kita melihat, Daud adalah seorang raja, betul. Bahwasannya kita melihat Daud sebetulnya bukan bapak daripada Yesus. Bapak Yesus adalah Yusuf. Daud adalah kakeknya Yesus, opungnya Yesus. Tetapi kenapa orang buta mengatakan Yesus anak Daud? Ada apa dengan Daud, saudaraku yang terkasih dengan nama Tuhan Yesus? Ada apa dengan Daud sehingga Tuhan intens langsung melihat? Daud seorang raja. Kita melihat dan mendengar cerita Daud, bagaimana dia seorang pria yang kategori adalah pria yang bajingan, pria yang doyan perempuan, ya, pria yang menghalalkan segala cara yang penting dapat wanita. Bahkan panglima perangnya disuruh perang di medan pertempuran yang paling terdepan supaya mati, dan istrinya untuk Daud.
betapa bajingannya seorang pria yang bernama Daud. Tapi kenapa ketika orang buta ini katakan, Yesus anak Daud kasihanilah aku, Yesus langsung respon. Di sini mari kita buka hati kita belajar bagaimana kebenaran firman Tuhan, dan kita mau mengikuti kebenaran firman Tuhan dari pola hidup seorang pria yang bernama Daud ketika Tuhan pulihkan dan ubahkan dan Daud bertobat. Haleluya saudaraku. Saya dan Anda semua. Ini berlaku untuk saya dan Anda semua. Tidak untuk Anda, tetapi untuk saya dan untuk Anda. Haleluya. Saudaraku, Daud ketika melakukan seorang dosa seorang pria, perselingkuhan, perzinahan, itu dosa yang merupakan kekejian di mata Tuhan. Namun ketika Daud dinasihati oleh seorang nabi, kau pelakunya, kau adalah orangnya, seketika itu juga Daud bertobat. Seketika itu juga Daud bertobat. Sekali lagi saya katakan, seketika itu juga Daud bertobat. Haleluya saudaraku. Satu hal yang dilihat Tuhan adalah respon Daud terhadap teguran seorang nabi kepada dia. Banyak saat ini mungkin saya dan Anda di dalam hal melakukan dosa sudah ditegur oleh seseorang yang Tuhan pakai, tetapi kita tidak peduli. Tapi lihat Daud, ketika seorang nabi menegur dia langsung bertobat. Dia langsung ambil sikap minta ampun kepada Tuhan. Dan seketika itu juga Tuhan memulihkan Daud. Haleluya saudaraku. Bagaimana dengan kita? Ketika kita saat ini enak di zona nyaman dosa yang kita lakukan. Oke, istri boleh tidak tahu. Jemaatmu boleh tidak tahu. Hamba Tuhanmu, pendetamu boleh tidak tahu. Tapi ingat, Tuhan Yesus tahu dan melihat apa yang kau lakukan sebagai pria. Untuk saat ini, malam hari ini, ketika kau mau dipulihkan seperti Daud, mari ambil respon yang benar. Kita bertobat. Haleluya saudaraku. Saya dan Anda, mari kita bertobat. Yang kedua, satu hal yang paling Yesus sukai, Tuhan sukai adalah bagaimana seorang Daud sebagai raja memuji dan menyembah Tuhan. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bagaimana dengan Anda ketika memuji Tuhan di gereja, di ibadah, maupun di persekutuan pribadi Anda? Apakah saat ini Anda dalam memuji Tuhan jaga image bahwa Anda seorang hamba Tuhan, tidak boleh menari seperti orang gila? Seperti Daud, istrinya sendiri katakan bahwasannya, Daud, kamu sugila. Istrinya sendiri bilang, kamu sugila. Tapi Daud tidak peduli. Daud tetap menyembah, tetap menari. Dan terciptalah lagu, Bila Roh Allah ada di dalamku. Kenapa? Daud memuji Tuhan dengan roh dan kebenaran. Haleluya saudaraku. Itulah yang disukai oleh Tuhan. Respon ketika ditegur Tuhan dan memuji dan menyembah Tuhan sepenuh hati dalam roh dan kebenaran. Haleluya saudaraku. Ketika seorang pria bertobat, maka satu keluarga dipulihkan oleh Tuhan. Satu negara dipulihkan oleh Tuhan. Satu gereja dipulihkan oleh Tuhan. Oleh karena apa? Oleh satu orang pria. Saya dan Anda bertobat. Haleluya.
Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang Kau berikan kepada kami malam hari ini. Kami mau belajar oleh kebenaran firman Tuhan. Dan kami mau bertobat sebagai pria-priamu Tuhan. Sehingga perkenan Tuhan nyata bagi hidup kami sebagai pria. Di dalam sebagai kami sebagai imam di rumah tangga. Maupun sebagai pelayanmu di rumahmu. Pakai kami Tuhan, kuduskan kami Tuhan, tahirkan kami Tuhan dan layakkan kami. Dan kami saat ini mengikat dan mematahkan segala tipu daya iblis yang mencoba menipu daya kami, sehingga kami tidak mempunyai respon yang benar terhadap pertobatan kami. Dan tidak bisa menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Kami patahkan itu dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin.